Bayangkan sebuah malam di mana keheningan begitu pekat, hingga detak jantung terdengar seperti tabuhan jenderang di tengah gurun yang sunyi. Sosok manusia paling mulia sekalipun, yang dikenal oleh seluruh penduduk negerinya karena ketenangan dan keberaniannya, pernah merasakan gemetar ketakutan yang begitu luar biasa. Ia berlari menembus dinginnya malam, membelah gelapnya bukit-bukit berbatu, hanya untuk memohon kepada istrinya agar segera diselimuti. Malam itu bukanlah malam biasa, melainkan sebuah titik balik agung yang akan merombak sejarah peradaban manusia untuk selamanya. Jauh sebelum malam bersejarah itu tiba, kota Mekah tenggelam dalam masa kebodohan dan kesesatan yang sangat panjang. Masyarakat kala itu hidup dalam hiruk-pikuk penyembahan berhala, di mana patung-patung batu dan kayu mengelilingi tempat suci yang dulunya dibangun untuk mengesahkan Tuhan. Nilai-nilai kemanusiaan memudar di tengah keangkuhan tradisi jahiliyah yang keras dan tanpa ampun. Ketidakadilan merajalela, dan jeritan mereka yang lemah tertelan oleh debu-debu padang pasir yang tandus. Di tengah kekacauan moral yang menyelimuti kaumnya, ada satu jiwa yang tidak pernah bisa menerima kesesatan tersebut. Ia merasa terasing di tanah kelahirannya sendiri. Hatinya yang suci menolak untuk bersujud pada batu, dan nuraninya terus bergejolak mencari kebenaran yang sejati. Dengan dada yang sesak melihat kondisi masyarakatnya, ia memilih untuk menyingkir, menjauh dari gemerlap kehidupan kota yang palsu, dan mencari ketenangan di ufuk yang sunyi, berharap menemukan jawaban atas gelisah jiwanya. Langkah kakinya membawanya menuju sebuah gunung batu yang terjal dan gersang di pinggiran kota Mekah, yang kelak dikenal sebagai Jabal Nur, atau Gunung Cahaya. Ia menatap puncak berbatu itu dengan tekad yang bulat. Tidak ada gemerlap harta atau kenyamanan duniawi yang ia cari di sana. Ia hanya membawa bekal seadanya yang disiapkan dengan penuh cinta oleh sang istri tercinta, untuk bertahan berhari-hari dalam kesendirian demi merenungi penciptaan alam semesta. Setiap pijakan di atas bebatuan yang tajam adalah bentuk tirakat yang luar biasa. Angin gurun yang bertiup kencang seolah menjadi saksi bisu atas pencarian spiritual seorang manusia pilihan. Pendakian itu tidaklah mudah. Batuan yang terjal dan jurang yang curam menguji kekuatan fisiknya. Namun, dorongan spiritual di dalam dadanya jauh lebih kuat daripada rasa lelah yang merayapi tubuhnya. Ia terus melangkah naik menembus kesunyian. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah gua kecil yang sempit di puncak gunung, yang hanya cukup untuk duduk dan berbaring bagi satu orang. Gua Hira, sebuah celah sunyi di antara batu-batu raksasa yang menghadap langsung ke arah Ka'bah di lembah sana. Di tempat yang terisolasi dari seluruh hiruk-pikuk dunia inilah, ia menghabiskan malam-malamnya dalam keheningan total, bertafakur, membersihkan jiwa, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada pencipta alam semesta. Waktu terus berlalu, dan kebiasaan menyendiri ini telah berlangsung selama berbulan-bulan, hingga tibalah sebuah malam di bulan Ramadan, bulan yang kelak akan menjadi bulan tersuci bagi umat manusia. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Alam semesta seakan menahan nafasnya. Angin berhembus sangat pelan, bintang-bintang di langit tampak bersinar dengan keanggunan yang tidak biasa, dan seluruh makhluk bumi seolah terdiam dalam sebuah antisipasi yang agung. Dalam keheningan meditasi yang dalam, sebuah perasaan aneh tiba-tiba merayapi perasaannya. Suasana gua yang biasanya tenang mendadak terasa begitu penuh dan padat. Udara di sekitarnya seolah menebal, membawa sebuah energi yang belum pernah dirasakan oleh manusia manapun di muka bumi. Alam semesta sedang mempersiapkan panggung untuk sebuah pertemuan yang akan merobek tabir antara langit dan bumi. Sebuah pertemuan yang telah dicatat sejak awal mula penciptaan. Tiba-tiba, ufuk malam terbelah oleh kehadiran sebuah entitas suci yang luar biasa agung. Cahaya yang benderang memenuhi ruang gua yang sempit, mengusir semua kegelapan dalam sekejap mata. Itu adalah Jibril, penghulu para malaikat, utusan langsung dari Sang Maha Pencipta. Kehadirannya begitu dahsyat, memenuhi seluruh pandangan, membawa bobot realitas ilahi yang sangat berat, hingga membuat ruang dan waktu seakan berhenti berdetak. Bagi seorang manusia biasa, berhadapan langsung dengan wujud malaikat agung adalah sebuah pengalaman yang menggoncangkan seluruh fondasi jiwa. Rasa kebingungan, keterkejutan, dan ketakutan yang teramat sangat bercampur aduk menjadi satu. Tubuhnya yang kuat tiba-tiba terasa begitu rapuh di hadapan entitas cahaya yang menguasai seluruh penjuru pandangannya. Ia mundur hingga punggungnya menyentuh dinding batu gua yang dingin, tak memiliki ruang untuk melarikan diri. Dari tengah cahaya yang menyilaukan itu, terdengar sebuah suara yang bergema melintasi dimensi langit dan bumi, memecah keheningan yang mencekam. Suara itu begitu berwibawa, berat, dan absolut, memerintahkan satu kata yang akan mengubah takdir umat manusia. Bacalah. Suara tersebut bukanlah sekedar permintaan, melainkan sebuah titik langit yang membawa bobot kosmik yang sangat berat, menghujam langsung ke dasar hati nurani sang manusia pilihan. Dengan bibir yang gemetar dan dada yang bergemuruh karena ketakutan yang hebat, ia hanya bisa menjawab dengan kejujuran yang paling dalam. Aku tidak bisa membaca. Jawaban itu adalah pengakuan atas kelemahan dirinya sebagai seorang manusia biasa, yang tak pernah mengenyam bangku pendidikan atau membaca satupun gulungan perkamen. Ia benar-benar tidak tahu apa yang harus dibaca. Sementara entitas suci itu terus menatapnya dengan intensitas yang melumpuhkan. Mendengar jawaban tersebut,
Malaikat Jibril merengkuh dan mendekapnya dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dekapan itu bukanlah pelukan biasa, melainkan sebuah transfer energi kosmik yang begitu kuat hingga sang manusia merasa seluruh nafasnya terputus, dan tulang-tulangnya seakan remuk. Ia merasakan kepayahan yang belum pernah ia alami sepanjang hidupnya. Dalam dekapan cahaya itu, ia merasa nyawanya hampir saja melayang meninggalkan jasadnya. Setelah dekapan yang sangat kuat itu dilepaskan, ia berusaha mengambil nafas dengan susah payah, terengah-engah di tengah udara malam yang tiba-tiba terasa begitu tipis. Malaikat agung itu kemudian mengulangi perintahnya dengan suara yang tak kalah menggelegar. Bacalah. Sekali lagi, dengan sisa tenaga dan rasa takut yang semakin memuncak merasuki relung hatinya, sang manusia yang tidak tahu membaca itu kembali memberikan jawaban yang sama. Aku tidak bisa membaca. Tanpa peringatan, Malaikat Jibril mendekapnya untuk yang kedua kalinya. Kali ini, tekanan yang dirasakan jauh lebih berat dan menyesakkan dada. Seluruh ruang gua terasa berputar, dan sang manusia diuji batas ketahanannya secara fisik maupun spiritual. Ini adalah proses pembongkaran wadah jiwa, menyiapkan ruang suci di dalam dada seorang manusia biasa, agar mampu menerima dan menanggung beban kalam ilahi yang teramat berat dan abadi. Ketika dekapan kedua itu dihentikan, ia terduduk lemas di atas lantai batu gua yang keras. Keringat dingin bercucuran deras membasahi dahi dan punggungnya, menembus jubah kasarnya. Ketakutannya telah mencapai puncak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa sepenuhnya tidak berdaya, tidak memiliki kendali atas apapun yang sedang terjadi. Untuk ketiga kalinya, entitas cahaya itu memerintahkan hal yang sama. Bacalah. Masih dengan kepolosan dan keputusasaannya, ia menjawab lagi bahwa ia sama sekali tidak bisa membaca. Maka, Malaikat Jibril mendekapnya untuk yang ketiga kalinya. Dekapan terakhir ini menembus batasan fana fisiknya, menanamkan kekuatan gaib yang akan mengubah lisan seorang manusia yang buta huruf menjadi sumber kebijaksanaan yang tak akan pernah kering sepanjang masa. Pada titik inilah, ia menyerahkan dirinya secara total kepada kehendak langit. Setelah dekapan ketiga dilepaskan, Malaikat Jibril akhirnya menuntun lisan sang manusia suci, menyampaikan 5 ayat pertama yang akan menjadi gerbang turunnya seluruh mukjizat. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kata-kata itu mengalir laksana mata air ke dalam hatinya. Ayat-ayat suci itu seketika terpatri dengan kokoh di dalam ingatan dan relung sanubarinya, seolah-olah telah diukir langsung di atas dinding hatinya. Tidak ada satu huruf pun yang terlewat. Beban kata-kata ilahi itu sangatlah luar biasa, seakan mampu membuat gunung-gunung hancur berkeping-keping jika diturunkan kepada mereka. Namun dada sang manusia pilihan ini, dengan segala kepayahannya, mampu menampung kebesaran wahyu tersebut berkat izin yang maha kuasa. Seketika setelah wahyu itu disampaikan, cahaya yang menyilaukan dan kehadiran yang memenuhi ruang gua tersebut sirna tanpa bekas. Kegelapan malam kembali menyelimuti gua Hira. Keheningan gurun pasir yang dingin kembali menguasai suasana, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, realitas sang manusia di dalam gua telah berubah selamanya. Kesendirian di tengah gelapnya gua kini terasa begitu mengancam dan memperkuat sisa-sisa trauma pertemuannya. Ditinggalkan sendirian dalam kegelapan pekat setelah pertemuan kosmik itu, gelombang ketakutan yang sesungguhnya baru mulai menghantamnya. Hatinya berdebar sangat kencang, memompa darah dengan ritme yang tidak terkendali. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, otot-ototnya kram akibat ketegangan yang ekstrim, dan keringat dingin membanjiri tubuhnya di tengah udara malam pegunungan yang sangat menusuk tulang. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi padanya. Didorong oleh rasa panik dan insting untuk mencari tempat berlindung yang aman, ia segera bergegas keluar dari gua dan mulai berlari menuruni Jabal Nur. Kegelapan malam yang pekat membuat tebing-tebing terjal dan bebatuan tajam itu menjadi rintangan yang mematikan. Namun ia tidak peduli. Kakinya melangkah dengan tergesa-gesa, kadang tergelincir di atas kerikil tajam, didorong oleh satu-satunya keinginan untuk segera sampai ke rumah, ke tempat di mana ia bisa menemukan ketenangan. Namun, ujian malam itu belum berakhir. Saat ia berada di pertengahan gunung dan mendongak ke arah langit, langkahnya tiba-tiba terhenti secara paksa. Ia melihat wujud Jibril yang sesungguhnya, membentang memenuhi seluruh penjuru cakrawala. Malaikat itu duduk di antara langit dan bumi, menutupi ufuk dari ujung ke ujung. Keagungan wujudnya tidak bisa diukur oleh akal manusia, memblokir bintang-bintang dan mendominasi seluruh pandangan mata. Terpaku dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin dalam, ia berusaha memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia menengok ke kanan, namun wujud malaikat raksasa itu tetap ada di sana. Ia menengok ke kiri, ke belakang, kemanapun matanya memandang. Entitas suci itu senantiasa memenuhi ufuk penglihatannya. Tidak ada satu ruang kosong pun di langit yang luput dari kehadiran sang utusan, menegaskan bahwa ini bukanlah sebuah ilusi semata. Hanya setelah wujud raksasa itu perlahan memudar dari cakrawala, barulah kakinya yang sedari tadi kaku bisa kembali digerakkan. Tanpa membuang waktu sejenak pun, ia berlari sekencang-kencangnya membelah hampaan gurun yang gelap. Udara dingin malam gurun menyapu wajahnya, namun tidak sedikit pun mampu mendinginkan gejolak api kepanikan di dalam dadanya. Ia berlari bagaikan seseorang yang sedang dikejar oleh sesuatu yang jauh melebihi pemahaman akal manusia. Akhirnya, bayangan kota Mekah mulai terlihat di kejauhan. Kota itu tengah tertidur pulas dalam pelukan malam yang bisu. Tanpa menyadari bahwa sebuah revolusi kosmik baru saja terjadi di puncak gunung terdekat, ia memasuki perbatasan kota dengan nafas yang tersengal-sengal. Tidak ada seorang pun yang melintas di jalanan berdebu itu. Langkah tergesa-gesanya menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan jalanan kota yang diselimuti oleh kegelapan berhala dan kebodohan. Melewati lorong-lorong sempit berbatu yang berliku di antara deretan rumah-rumah tanah liat, ia bergerak secepat yang bisa dilakukan oleh sisa tenaganya. Detak jantungnya berdebar sangat kencang, memompa darah dengan ritme yang tidak terkendali. Dalam kepalanya terus berkecimpung pertanyaan tentang apa yang sebenarnya menimpanya. Apakah ia kehilangan akal sehatnya? Apakah ada roh jahat yang sedang merasukinya? Rasa takut awnya kewarasan adalah ketakutan yang paling menyiksa bagi sosok yang sangat mulia akalnya ini. Langkah kakinya akhirnya terhenti di depan sebuah pintu kayu kasar dari sebuah rumah yang telah menjadi surga kedamaiannya selama bertahun-tahun. Rumah itu adalah tempat di mana cinta dan pengertian sejati selalu menunggunya. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir, jemarinya yang bergetar hebat mulai mengetuk pintu itu. Ia tidak mampu bersuara lantang,
Hanya ketukan pelan yang mengisyaratkan sebuah keputusasaan dan permohonan yang mendalam untuk segera diselamatkan dari kengerian gaib ini. Pintu pun terbuka, dan dari balik keheningan cahaya lampi inup di dalam rumah, berdirilah seseorang wanita agung. Dialah Khadijah, istri tercinta yang selalu menjadi tiang penyangga dalam hidupnya. Melihat kondisi suaminya yang kembali jauh sebelum fajar menyingsing, dengan wajah yang pucat pasi, nafas yang tersenggal-senggal, dan tubuh yang bergetar hebat bagai daun tertiup badai, hati Khadijah seketika diliputi kecemasan yang mendalam, namun tetap berusaha menjaga ketenangannya yang elegan. Tanpa mampu menjelaskan apapun yang telah ia saksikan atau alami di atas gunung sana, sang suami yang mulia itu jatuh terduduk di hadapan istrinya. Dari bibirnya yang bergetar pucat, hanya satu kalimat yang terucap berulang-ulang dengan nada penuh permohonan dan ketakutan yang mencekam. Selimuti aku, selimuti aku. Suaranya terdengar begitu parau dan rapuh, mencerminkan sebuah trauma batin yang luar biasa besar yang sedang menggoncang seluruh eksistensinya. Sebagai seorang wanita yang memiliki kebijaksanaan tingkat tinggi, Khadijah tidak membombardir suaminya dengan rentetan pertanyaan. Ia menyadari bahwa suaminya sedang mengalami guncangan psikologis yang sangat hebat. Dengan insting perhitungan yang cekatan, ia bergegas mengambil beberapa lapis kain wol dan selimuti dari yang paling hangat dari tempat penyimpanannya. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam gerakannya. Hanya fokus penuh untuk memberikan rasa aman kepada pendamping hidupnya. Dengan kedua tangannya yang penuh kelembutan, Khadijah membungkus rapat tubuh suaminya yang masih terus bergetar.